Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tips supaya sukses berkebun kelapa sawit. Ya, seperti saya sudah sukses saja ya. Jadi, teman-teman, tips ini mungkin sedikit receh, namun saya rasa teman-teman bisa mengambil lah sedikit manfaatnya, atau sedikit dari, ya, siapa tahu bisa membantu dan menambah semangat kita dalam berkebun kelapa sawit. Karena saya prihatin teman-teman, banyak sekali orang menanam kebun sawit atau kelapa sawit ini, dan kebun mereka itu tidak berproduktivitas tinggi, dan itu tentunya membuat kita rugi ya. Tanah yang memang harganya cukup mahal, kemudian kita tanam sawit dan sawit itu tidak menghasilkan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk biaya pemupukan saja kita itu biasanya eh ter apa namanya ya tersengal-sengal lah seperti itu, kalau memang hasil produktivitas dari kebun kita ini tidak tinggi. Nah, tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit harus berupaya bagaimana caranya supaya kebun kita ini bisa berproduktivitas tinggi sesuai dengan apa yang ada di tutorial-tutorial atau dari orang-orang kebun, orang-orang yang memang sukses, atau bahkan kita bisa meniru perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, perusahaan-perusahaan kelapa sawit tentunya ya. Kalau perusahaan tekstil tentunya kita tidak bisa menirunya. Intermezzo saja teman-teman. Jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya kita itu memiliki kebun dengan hasil produktivitas yang cukup tinggi? Ingat teman-teman kata Gus Miftah kemarin, kalau sawitnya tidak berbuah, ya sana dipupuk goblok, gitu kan ya. Kalau masih tidak berbuah, ya itu takdir. Nah, yang takdir itu sebenarnya kalau berkebun kelapa sawit, kita bisa diupayakan teman-teman. Jangan mentang-mentang sawit kita sudah tidak berbuah itu takdir, ya tidaklah. Kita bisa mencegahnya, atau bisa mengobatinya, atau memperbaikinya seperti itu. Jadi jangan semuanya takdir, khususnya di kebun kelapa sawit ini. Jadi kalau kita menemukan sawit kita tidak berproduksi, maka kita bisa mengupayakan supaya kita bisa mengubahnya seperti itu. Nah, apa sih kuncinya teman-teman supaya kita ini bisa mendapatkan kebun yang baik dengan produktivitas yang tinggi? Nah, ini yang saya pelajari dari pengalaman saya pribadi teman-teman. Bagaimana sih supaya saya ini bisa membuat sawit saya ini tumbuh subur, kemudian dengan target 2 tahun saya sudah bisa panen dan bisa membantu untuk pembelian pupuk. Dan ketika sawit saya ini panen di umur 2 tahun, mungkin dalam 1 hektar dapat 1 kintal 2 kintal, tentunya itu sudah bisa menambah dosis pupuk yang akan kita tebarkan, dan kemudian hasilnya untuk selanjutnya itu akan menjadi lebih baik. Nah, kuncinya ternyata sederhana teman-teman. Kuncinya adalah kita harus kecanduan. Nah, ini mungkin kalian kok kecanduan apa seperti itu kan? Kalian tahu definisi kecanduan? Kecanduan itu adalah ingin melakukan sesuatu hal itu berulang-ulang dan ingin terus dilakukan. Nah, seperti itu pun berkebun kelapa sawit kita harus kecanduan. Namun kecanduannya kecanduan yang baik teman-teman. Jangan konotasinya kecanduan hal yang buruk. Nah, kecanduan apa? Yang pertama tentu kecanduan belajar. Kecanduan belajar, kecanduan bagaimana tata caranya berkebun kelapa sawit yang benar. Kita harus terus belajar dan terus kecanduan seperti itu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tata cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, bagaimana penggunaan benih yang bagus, bagaimana melakukan pemupukan yang baik dan benar, kemudian bagaimana juga caranya kita menerapkan jarak tanam dan lain sebagainya. Itu kita harus kecanduan teman-teman. Nah, kecanduan pengetahuan itu tentunya kita akan berupaya untuk beruji coba. Nah, disitulah kita logika kita itu berjalan. Misalkan seperti ini, di brosur kita membaca seperti ini, bahwa varietas ini jarak tanamnya sekian sekian sekian, jarak tanam idealnya sekian. Tentu kita akan menerapkan di lapangan. Nah, kecanduan yang seperti itulah yang harus kita terapkan dan kita tanamkan di dalam diri kita terus menerus. Kemudian
kecanduan yang kedua teman-teman, setelah kita benar-benar kecanduan tentang pengetahuan berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, dan kita memang benar-benar memahaminya secara betul-betul, dan kita terus belajar varietas apa yang bisa ditanam, dan terus kita mencobanya, dan akhirnya kita ingin dan terus ingin. Nah, keinginan itulah yang akan memupuk dan memompa semangat kita. Kemudian kecanduan yang kedua adalah kecanduan merawat sawit. Nah, ini teman-teman yang saya rasakan pada diri saya. Saya dulu waktu pertama kali tanam, ini jujur ya, pertama kali tanam sawit, saya itu ditanamkan oleh mertua atau orang tua saya. Jadi saya dipaksa, saya tidak memiliki keinginan untuk berkebun kelapa sawit karena saya belum tahu potensi dari berkebun kelapa sawit. Dan karena mindset saya seperti ini teman-teman, pada waktu itu, bahwa sawit tidak dipupuk tidak berbuah, dan tentunya biaya pupuk yang mahal, kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Itu mindset yang ada di dalam diri saya pada waktu itu. Akhirnya saya dipaksa oleh mertua saya, orang tua saya itu, dibukakan lahan, dibelikan bibit. Nah, bibitnya itulah yang saya katakan benih abal-abal yang ada di video-video lainnya dalam channel ini. Kemudian dalam beberapa bulan kemudian saya tidak rawat sawit saya. Akhirnya banyak dimakan hama, baik tikus, baik babi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya bongkar lagi, atau namanya tuh saya buka lagi lahan itu, ternyata barisannya tidak sesuai. Dan saya belajar bahwa menggunakan baris mata 5 itu lebih efektif dan lebih efisien. Jadi saya bongkar lagi dan saya gunakan baris mata 5. Nah, disitulah saya mulai belajar dan terus belajar. Kemudian saya benar-benar ya memahami betul karakter dari kebun sawit yang saya miliki seperti itu. Nah, dari situ teman-teman, saya mulai menanamkan dalam mindset saya bahwa saya harus membuat sawit saya ini subur dan bisa berbuah cepat dan bisa menghasilkan lebih baik dari kebun-kebun yang lain. Nah, itulah kecanduan yang kedua teman-teman. Kita harus, kalau seperti ini sederhananya ya, analoginya seperti ini. Kalau kita sudah memupuk hari ini, kemudian kita lihat ke kebun dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa, daunnya menjadi lebih hijau, batangnya lebih cepat besar. Nah, di situ kita kecanduan untuk memupuk dan terus memupuk. Nah, itulah yang saya alami, sehingga saya dapatkan rotasi pemupukan saya ini 1 bulan sekali, dan alhamdulillah sawit 11 bulan kondisinya seperti ini penempakannya teman-teman. Nah, itu akibat dari saya kecanduan merawat sawit. Nah, ketika kita kecanduan merawat sawit, kita akan kangen dengan ladang kita, dengan kebun kita akan kangen, dan sedikit-sedikit kita akan ke kebun, kemudian setidaknya membersihkan 1 lorong 2 lorong, dan terus kemudian ketika kita melihat sawit kita itu tertutup semak, tentu hati kita itu akan sedih dan kita akan semangat untuk membersihkannya. Nah, kecanduan seperti itulah yang harus kita tanamkan teman-teman. Kemudian kecanduan yang ketiga adalah yang terakhir ini teman-teman, dan yang paling penting, bahwa kita harus kecanduan semangat. Ini yang penting. Jadi kalau kita sudah semangat, kita sudah punya ilmunya, kemudian kita merawat dan mendapatkan dari kebun kita ini, ada yang tidak berbuah, ada yang bunga jantan, ada yang bunga buah landak dan lain sebagainya, jangan down atau jangan drop. Kita harus bisa mungkin membuat sawit kita ini 100% berbuah. Kalau ada yang berbuah landak, kalau ada yang kerdil, kalau ada yang memang tidak bagus, segera ganti saja. Seperti itu saran saya. Daripada kita terus memperbaiki dan hasilnya tidak ada, lebih baik kita tumbangkan dan kita ganti yang lain. Dan kecanduan semangat ini yang paling penting teman-teman, jangan sampai surut. Hasilnya apa? Ketika kalian nanti menghasilkan sawit dengan produktivitas yang tinggi, di sanalah kalian akan menikmatinya. Nah, semangat kalian merawat itu jangan sampai kendor. Mentang-mentang sawit sudah berbuah, kalian mengendorkan semangat kalian, kemudian kalian tidak merawat sawit kalian, dan akhirnya pada tahun berikutnya ketika kita tidak merawat, maka hasilnya akan menurun. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah sawit ini seperti penyakit TBC. Kalau kita tidak mengobatinya, dia akan mengulang. Maka dari itu kita harus terus memberikan perawatan yang terbaik supaya hari-harinya itu terus berproduktivitas tinggi. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.